Assalamualaikum Sobat Main Catfish. Berjumpa lagi dengan saya Rahman di channel Main Catfish Breeder. Ya, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sobat mengenai cara menguras dan mengisi air kolam. Nah, bagi sobat nih yang sedang memelihara ikan lele, maka pasti mengalami hal yaitu menguras dan mengisi kolam. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, untuk menguras kolam, sobat pasti harus melakukan pembersihan kolam dengan cara mencuci kolam sobat dengan menggunakan deterjen. Mengapa menggunakan deterjen? Karena deterjen ini dapat menghilangkan kotoran maupun bakteri yang ada di kolam sobat. Dan yang penting nih, sobat harus menggosoknya dengan menggunakan spons. Sebisa mungkin jangan menggunakan sikat ya, karena sikat itu bisa menyebabkan kolam menjadi bocor. Setelah dispons dengan menggunakan deterjen, maka dikeringkan selama 3-5 jam. Nah, setelah dikeringkan, maka tambahkan dengan air desinfektan. Nah, desinfektan ini sobat bisa menggunakan yang pertama bisa PK seperti ini bentuknya, atau dengan menggunakan blue copper, atau bisa juga dengan menggunakan fumicid aquatic. Cairan tadi merupakan obat agar kolam sobat semakin steril dari kuman dan bakteri. Setelah dituangkan air obat itu, maka buanglah air itu dan diamkan selama sehari. Itu untuk cara pembersihan kolamnya. Kemudian selanjutnya nih, setelah kolam dibersihkan, maka adalah waktunya untuk mengisi air kembali. Nah, kemudian isi tuh air lagi sampai dengan ketinggian air sesuai dengan yang sobat inginkan. Setelah air terisi, maka sobat harus tahu nih, air yang bagus itu seperti apa. Air yang subur istilahnya begitu. Air yang subur adalah air yang berwarna hijau dan biasanya ditandai dengan adanya cacing-cacing air, dan ditandai juga dengan adanya dapnia atau kutu air. Indikator itu merupakan suatu hal yang membuat air menjadi subur. Jika air sudah subur, maka lele sudah bisa ditebar ya sobat. Yang paling penting nih, untuk membuat air subur itu bisa dipercepat. Sebenarnya kalau misalnya tambah dipercepat juga bisa didiamkan terus terkena sinar matahari, maka lama-kelamaan air akan berwarna hijau, kemudian akan muncul dengan sendirinya cacing-cacing air, kemudian akan muncul dengan sendirinya dapnia atau kutu air. Nah, namun sobat juga bisa mempercepatnya, seperti dengan menambahkan pupuk postal atau kotoran kering dari ayam. Nah, itu cukup ditambahkan 250 gram sampai dengan 500 gram per meter persegi. Nah, ini akan saya simulasikan ya. Pertama nih, untuk pupuk postal. Untuk pupuk postal, takarannya adalah 250 gram sampai dengan 500 gram per meter persegi. Dimisalkan sobat memiliki kolam ukuran 4x2 meter. Maka butuh berapa banyak sih pupuk postal ini? Luasannya berarti 8 meter persegi. Kemudian tinggal dikali saja, 8 dikali 250. Nah, ini untuk batas minimalnya ya. Nah, kalau untuk perhitungan maksimalnya yaitu 500 gram, maka perhitungan seperti ini. 4 kali 2 meter ,500 gram, maka hasilnya adalah 4000 gram. Dari hasil perhitungan ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa dengan kolam 4x2 meter, maka membutuhkan pupuk postal sebanyak 2000 gram atau 2 kilo sama dengan 4000 gram atau 4 kilo untuk ditaburkan di kolam 4x2 meter agar air cepat subur ya. Selain pupuk postal, ada juga yang namanya pupuk NPK.
pupuk NPK ini adalah pupuk buatannya. Nah, untuk pemberian dosisnya ada sebagai berikut, yaitu dari 1 meter persegi diberi pupuk NPK sebanyak 15 gram. Nah, seperti ini perhitungannya. Pupuk NPK. Dosisnya adalah 15 gram per meter persegi. Misalnya sobat memiliki kolam dengan ukuran 4x2 meter, maka perhitungannya sebagai berikut. Sehingga luasnya adalah 8 meter persegi. Untuk dosisnya yaitu 8 dikali 15 gram. Seperti ini ya sobat. Kemudian hasilnya adalah, nah, berarti menurut kesimpulan ini bahwa untuk kolam ukuran 4x2 meter membutuhkan pupuk NPK sebanyak 120 gram yang dapat menyuburkan air. Oke sobat, nah tadi dalam menguras dan mengisi kolam itu ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah pembersihan kolam, yang kedua adalah terkait penyuburan air, yang ketiga terkait probiotik. Tujuan dari probiotik adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme di air sehingga air kolam bisa menjadi lebih bagus. Biasanya penggunaan probiotik ini bertujuan untuk mengurai limbah organik seperti kotoran lele dan sisa pakan, dan biasanya jenisnya yaitu EM4 dan ditambah dengan molase atau tetes tebu. Nah, namun kalau saya pribadi cenderung tidak menggunakan probiotik ya, karena jika dosis dari molase dan EM4-nya salah, maka dapat menyebabkan kematian bagi lele sobat jika takarannya salah. Jadi harus hati-hati ya. Tetapi jika misalnya sobat mengerti takaran yang pas, maka probiotik sangat membantu dalam mengurai limbah organik. Untuk probiotik ini biasanya dikaitkan dengan sistem budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Nah, namun harus hati-hati ya, karena di sistem ini takaran yang salah bisa menyebabkan kematian bagi lele sobat. Dan kalau saya pribadi, saya cenderung menggunakan sistem yang konvensional ya, seperti itu. Ya, sekian video dari saya terkait cara menguras dan mengisi kolam dengan baik dan benar. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.